Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Malam turun seperti tirai tebal yang menutup dunia perlahan. Langit tanpa bintang tampak seperti kain hitam basah, menggantung rendah di atas desa yang mulai tenggelam dalam keheningan. Udara dingin merayap pelan, seperti sesuatu yang berniat menyentuh kulit tanpa izin. Tiga pemuda berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah kosong di ujung kebun bambu. Langkah mereka tidak serempak, seolah masing-masing membawa beban pikiran yang berbeda. Tanah lembab mengeluarkan aroma khas, mirip bau hujan yang tertahan terlalu lama. Raka memimpin di depan, sorot matanya tajam, tetapi menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Di belakangnya, Dimas sesekali menoleh, memastikan tidak ada yang mengikuti. Sementara Bayu menggenggam tas kecil dengan erat, seperti seseorang yang takut kehilangan satu-satunya pegangan. "Tempat ini masih seperti dulu," bisik Dimas. Suaranya hampir hilang ditelan angin. Rumah itu berdiri miring, seperti orang tua yang terlalu lama memikul beban. Dindingnya kusam, cat mengelupas seperti kulit yang terluka. Jendela-jendela gelap memandang kosong, menyerupai mata yang tidak lagi memiliki kehidupan. Mereka masuk tanpa mengetuk. Pintu terbuka dengan bunyi pelan, seperti keluhan yang tertahan. Di dalam, udara terasa lebih dingin, berbeda dari luar. Sunyi di ruangan itu bukan sekedar ketiadaan suara, melainkan seperti sesuatu yang sengaja menunggu. Raka menaruh tasnya di lantai. Dari dalam, ia mengeluarkan boneka jelangkung sederhana, sebatang kayu dengan batok kelapa sebagai kepala, dibungkus kain lusuh. Benda itu tampak ringan, namun kehadirannya memberi tekanan aneh, seperti membawa bayangan yang tidak terlihat. Bayu menelan ludah. "Kita benar mau mulai?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap boneka itu beberapa detik, seakan mencoba memastikan sesuatu. "Kita sudah sampai sini. Mundur sekarang sama saja kembali ke hidup yang sama." Kalimat itu menggantung, tidak ada yang menyangkal. Kehidupan mereka memang tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Hutang, kegagalan, dan rasa iri seperti lingkaran yang terus berputar tanpa ujung. Dimas duduk di lantai. "Kalau berhasil, semuanya berubah. Kalau gagal?" tanya Bayu. Raka tersenyum tipis. "Kita bahkan tidak punya apa-apa untuk hilang." Ucapan itu seperti pisau yang halus, tidak langsung terasa sakit, tetapi meninggalkan luka yang dalam. Mereka membentuk lingkaran. Lantai kayu berderit pelan setiap kali tubuh bergeser, seperti memperingatkan sesuatu. Lampu minyak kecil dinyalakan, cahayanya redup dan goyah, mirip nafas yang tidak stabil. Raka mulai menggambar garis melingkar dengan kapur. Gerakannya pelan, penuh perhitungan. Lingkaran itu tampak sederhana, namun seperti batas antara dua dunia, tipis, rapuh, tetapi berbahaya jika dilanggar. Bayu duduk berhadapan dengan boneka itu. Tangannya gemetar, meski ia mencoba terlihat tenang. "Kita cuma panggil, terus minta, selesaikan." Dimas menghela nafas panjang. Semoga sesederhana itu. Angin tiba-tiba masuk melalui celah jendela. Api lampu bergoyang liar, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Bayangan mereka bertiga tampak memanjang, lalu berbaur satu sama lain, seperti kehilangan bentuk asli. Raka memejamkan mata sejenak, lalu membuka dengan tatapan yang lebih mantap. "Ingat, jangan panik. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran." Kalimat itu terdengar seperti aturan, tetapi juga seperti peringatan. Mereka mulai membaca mantra. Suara mereka awalnya pelan, ragu, seperti anak kecil yang mencoba mengingat sesuatu yang belum benar-benar dipahami.
Namun perlahan, nada itu menjadi lebih serempak, lebih dalam. Jelangkung, jelangkung, datang tak dijemput. Kata-kata itu berulang, mengisi ruangan seperti kabut yang menebal. Udara terasa berubah, lebih berat, seperti menarik nafas di dalam air. Bayu merasakan sesuatu di belakang lehernya, bukan sentuhan, melainkan sensasi halus seperti dilihat dari jarak sangat dekat. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Pulang tak diantar. Suara terakhir jatuh seperti batu ke dalam sumur gelap. Hening. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, bahkan detak jantung terasa terlalu keras di telinga masing-masing. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Bayu mulai merasa lega, mengira semuanya hanya sugesti. Namun tiba-tiba, boneka itu bergerak. Pelan, sangat pelan, seperti sesuatu yang baru belajar menggunakan tubuhnya. Dimas membeku, Raka menatap tajam, mencoba tetap tenang. Bayu hampir menarik tangannya, tetapi teringat peringatan tadi. Siapa di sini? Suara Raka rendah, hampir berbisik. Boneka itu tidak langsung menjawab. Kepalanya miring sedikit, gerakan yang terasa tidak alami, seperti sendi yang dipaksa bergerak. Lalu dari mulut Bayu keluar suara. Bukan suaranya, lebih berat, lebih dalam, seperti gema dari tempat yang sangat jauh. Kalian terlambat. Ketiganya saling menatap. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani bergerak. Dan saat itu, tanpa mereka sadari, lingkaran yang digambar Raka mulai retak sedikit, halus seperti rambut yang pecah, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Suasana setelah suara itu muncul berubah drastis, seperti udara yang tiba-tiba diganti dengan sesuatu yang lebih pekat. Dada terasa sesak, mirip berdiri terlalu lama di ruang sempit tanpa jendela. Tidak ada yang berani mengucap kata, karena keheningan kini terasa hidup, mengamati, menunggu. Bayu masih duduk kaku, matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong, seperti seseorang yang sedang melihat jauh ke dalam tempat yang tidak bisa dijangkau orang lain. Bibirnya sedikit terbuka, napasnya berat, tidak teratur. Raka mencoba tetap tenang. Ia menelan rasa takut yang naik perlahan, seperti air yang merembes ke dalam perahu bocor. "Apa maksudmu terlambat?" tanyanya. Hati-hati, tidak ada jawaban langsung. Boneka di tengah lingkaran bergerak lagi. Kali ini lebih jelas. Kepalanya berputar perlahan ke arah Dimas, lalu kembali ke Raka. Gerakan itu seperti seseorang yang sedang memilih mangsa. Dimas menahan napas. Telapak tangannya mulai basah oleh keringat. Ini nggak seperti yang diceritakan orang, bisiknya. Suaranya bergetar. Lampu minyak tiba-tiba mengecil. Nyalanya seperti hampir padam lalu membesar kembali. Cahaya yang tidak stabil itu membuat bayangan di dinding berubah-ubah, seperti sosok lain yang ikut bergerak bersama mereka. Lalu suara itu kembali terdengar. Kali ini tidak melalui Bayu, melainkan dari segala arah. "Kalian datang saat pintu sudah terbuka." Kalimat itu menggantung, seperti ancaman yang belum selesai diucapkan. Raka mengerutkan dahi. "Pintu apa?" Terdengar suara tawa pelan. Bukan tawa biasa, lebih seperti gesekan sesuatu yang kering dan retak. Suara itu tidak memiliki emosi, hanya kosong dan dingin. Bayu tiba-tiba tersentak. Tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya mulai bergerak perlahan menuju boneka di tengah. "Jangan sentuh!" seru Dimas, refleks. Namun terlambat. Ujung jari Bayu menyentuh kayu boneka itu. Sekejap, udara di ruangan berubah. Suhu turun drastis, seperti berada di dalam lemari es yang terbuka lebar. Napas mereka menggembun tipis, terlihat jelas di depan wajah. Lantai kayu mengeluarkan bunyi retakan kecil. Raka melihat ke bawah. Garis kapur yang tadi digambar kini terbelah di satu sisi. Retakannya tipis, tetapi memanjang perlahan, seperti urat halus yang menyebar di kaca pecah. Perasaan tidak enak langsung menghantam, seperti firasat yang datang tanpa alasan. "Lingkarannya," gumam Raka. Dimas mengikuti arah pandang itu. Matanya membesar. "Itu tadi nggak ada." Belum selesai kalimatnya, angin berhembus kencang dari dalam ruangan.
Aneh, karena semua jendela tertutup. Lampu minyak hampir padam, menyisakan cahaya yang bergetar lemah. Bayangan di dinding kini tidak lagi mengikuti gerakan mereka. Salah satu bayangan berdiri diam, lebih tinggi, lebih panjang, dan perlahan mendekat. Dimas mundur sedikit, refleks. Namun punggungnya langsung menyentuh batas lingkaran. Ia berhenti, teringat peringatan Raka. Jangan keluar, jangan pernah keluar. Bayu mulai berbicara lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, seperti dua suara yang tumpang tindih. Kalian memanggil, tapi tidak menyiapkan tempat. Raka mencoba memahami. Pikirannya bekerja cepat, seperti menyusun potongan puzzle yang tidak lengkap. Kami sudah membuat lingkaran, kami mengikuti aturan. Suara itu tertawa lagi, lebih keras. Lingkaran hanya berarti jika utuh. Kata itu seperti penekanan. Semua langsung melihat keretakan. Garis kapur kini terbelah lebih lebar. Celah kecil itu tampak seperti luka yang terus membuka, seolah sesuatu dari luar mencoba masuk melalui celah sempit. Raka merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada tekanan di telinganya, mirip saat berada di kedalaman air. Dunia terasa sedikit terdistorsi. Perbaiki itu, bisik Dimas cepat. Raka mengeleng pelan. Kalau aku bergerak keluar posisi, bisa lebih parah. Keputusan terasa seperti memilih antara dua bahaya. Bayu tiba-tiba tersenyum. Senyuman yang tidak pernah dimilikinya. Sudut bibirnya naik perlahan, tetapi matanya tetap kosong. Ekspresi itu seperti topeng yang dipaksakan. Kalian ingin kaya. Suara itu kembali berbicara melalui dirinya. Raka diam. Dimas menatap tajam, meski rasa takut jelas terlihat. Kami hanya ingin hidup lebih baik, jawab Raka akhirnya. Hening sejenak. Kemudian, semua yang datang ke sini selalu berkata begitu. Kalimat itu seperti vonis. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar halaman. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan di atas tanah basah. Ketiganya langsung menoleh ke arah pintu. Pintu itu masih tertutup rapat, namun suara langkah itu berhenti tepat di depan. Tidak ada ketukan, tidak ada suara lain, hanya diam. Lalu, pintu bergerak sedikit, berderit pelan, seolah ada yang mencoba masuk tanpa benar-benar menyentuhnya. Raka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Situasi ini tidak lagi sekedar ritual. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak terkendali, seperti api kecil yang tiba-tiba menjadi kebakaran. "Siapa di luar?" teriak Dimas, setengah panik. Tidak ada jawaban. Namun bayangan di dinding bertambah satu. Kini bukan 3, melainkan 4. Dan bayangan keempat itu tidak memiliki kepala. Suara dari Bayu kembali terdengar, lebih pelan, hampir seperti bisikan yang sangat dekat di telinga. Yang datang, bukan yang kalian panggil. Kalimat itu seperti pintu terakhir yang terbuka. Dan saat itu, retakan pada lingkaran kapur akhirnya terbelah sepenuhnya. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit lagi, cukup untuk menciptakan celah gelap yang tampak lebih pekat dibanding malam di luar. Tidak ada tangan, tidak ada bayangan yang jelas, hanya ruang kosong yang terasa seperti menelan cahaya di sekitarnya. Udara di dalam ruangan berubah seperti ruang yang terlalu lama tertutup, pengap, berat, membuat paru-paru bekerja lebih keras. Sensasi itu mirip berada di dasar sumur tua, di mana suara sendiri terasa asing dan gema terdengar seperti milik orang lain. Raka tetap di tempatnya, berusaha menahan diri agar tidak bergerak. Ia tahu satu langkah salah bisa menjadi awal kehancuran, namun pikirannya mulai kacau, seperti benang kusut yang sulit diurai. Dimas tidak sekuat itu, tubuhnya gemetar, matanya terus tertuju pada pintu yang kini terbuka sekitar sejengkal. "Tutup itu, tutup," gumamnya lirih, seperti berharap keadaan bisa kembali seperti semula. Bayu masih tersenyum. Senyuman itu semakin lebar tetapi tidak pernah sampai ke mata. Wajahnya tampak seperti topeng retak yang dipaksakan tetap utuh. Lehernya sedikit miring, gerakan yang tidak wajar, seperti boneka yang talinya ditarik tidak seimbang. "Sudah masuk." Suara dari mulutnya terdengar lebih berat.
Kalimat itu tidak menjelaskan apapun, tetapi cukup untuk membuat dada terasa seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Raka memaksa dirinya berpikir, "Kita harus menutup lingkaran lagi," katanya, mencoba mencari kendali. Namun sebelum ada yang bergerak, lantai kayu bergetar pelan. Bukan karena langkah, bukan karena angin, lebih seperti sesuatu yang merayap di bawahnya. Bunyi itu halus, tetapi terasa jelas, seperti kuku yang menggores bagian bawah papan mencari jalan keluar. Dimas langsung mengangkat kakinya sedikit, panik. Ada sesuatu di bawah. Raka menatap ke arah retakan lingkaran. Garis kakur yang tadinya hanya terbelah, kini mulai pudar, seperti dihapus perlahan oleh tangan tak terlihat. Batas yang mereka buat sudah tidak lagi berfungsi. Bayangan di dinding semakin tidak masuk akal. 4 sosok kini berubah bentuk. Salah satunya memanjang hingga hampir menyentuh langit-langit, sementara yang lain tampak merangkak, tidak sesuai dengan posisi mereka bertiga. Cahaya lampu minyak berkedip cepat, seperti nafas yang terengah. Kemudian bunyi ketukan terdengar. Dari dalam. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, melainkan dari dinding. Tok, tok, tok. Ritmenya lambat, teratur, seperti seseorang yang mengetuk dari sisi lain meminta izin masuk. Dimas menutup telinganya. Berhenti, berhenti. Namun suara itu tidak hilang, justru bertambah. Dari sisi lain ruangan. Tok, tok, tok. Sekarang 2 arah, seperti mereka sedang dikelilingi. Raka mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ini bukan satu entitas, ini banyak. Seperti pintu yang terbuka tidak hanya untuk satu tamu, melainkan seluruh kerumunan yang menunggu giliran. Bayu tiba-tiba berdiri. Gerakannya cepat, tidak seperti sebelumnya yang lambat. Ia berdiri tegak tetapi kepalanya tetap miring ke samping, menciptakan sudut aneh yang membuat siapapun sulit menatapnya terlalu lama. "Sudah masuk," katanya. Suaranya kini lebih jelas, lebih dekat, seolah tidak lagi berasal dari tubuhnya saja. Raka menatapnya tajam. "Tutup itu sekarang." Bayu tidak menjawab. Ia justru melangkah keluar dari lingkaran. 1 langkah, tanpa ragu, tanpa konsekuensi, atau setidaknya belum terlihat. Dimas langsung berteriak, "Jangan!" Namun Bayu sudah berdiri di luar batas yang tadi mereka anggap aman. Beberapa detik berlalu, tidak terjadi apa-apa. Justru itu yang terasa salah. Seperti ketenangan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayu perlahan menoleh ke arah pintu yang terbuka, lalu berjalan mendekat. Langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Setiap langkah terasa seperti menghitung mundur. Raka ingin menghentikan, tetapi tubuhnya seperti membeku. Rasa takut kini bukan lagi sekedar emosi, melainkan seperti tangan tak terlihat yang menahan setiap gerakan. Dimas menggigit bibirnya, mencoba menahan panik yang hampir meledak. Bayu kini berdiri tepat di depan pintu. Ia menunduk sedikit, seolah melihat sesuatu di luar sana. Namun dari posisi Raka dan Dimas, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Tidak ada bentuk, tidak ada gerakan, hanya kosong. Bayu mengangkat tangannya perlahan, seperti seseorang yang hendak menyambut tamu. "Masuk," ucapnya pelan. Sekejap, angin kencang menerobos masuk, memadamkan lampu minyak sepenuhnya. Gelap, total, tidak ada cahaya sama sekali. Dalam kegelapan itu, suara-suara mulai muncul. Bisikan, dekat, terlalu dekat, seperti tepat di samping telinga. Raka menahan nafas, Dimas hampir menangis. Lalu, sesuatu menyentuh bahu Raka, dingin, basah, seperti tangan yang baru keluar dari tanah. Ia tidak berani menoleh, namun satu hal menjadi jelas di kepalanya, seperti kilatan yang datang tiba-tiba. Mereka tidak lagi bertiga di dalam ruangan itu, dan yang lebih mengerikan, jumlahnya terus bertambah. Gelap menyelimuti ruangan seperti kain basah yang menutup wajah, membuat setiap tarikan napas terasa berat dan asing. Tidak ada cahaya, tidak ada bentuk, hanya perasaan bahwa sesuatu berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk diabaikan. Raka tetap diam. Sentuhan dingin di bahunya belum hilang.
Rasanya seperti lumpur yang melekat setelah hujan. Dingin, lengket, tidak bisa disingkirkan. Ia ingin menepis, tetapi tubuhnya menolak bergerak. Di sisi lain, Dimas terdengar terengah. Napasnya pendek, cepat, seperti seseorang yang berlari tanpa arah. "Rak, aku nggak kuat," bisiknya. Suaranya hampir hilang. Namun, suara lain muncul di antara mereka. Bukan dari arah tertentu, melainkan dari segala sisi. Seperti bisikan yang tumbuh dari dinding, lantai, bahkan dari udara itu sendiri. "Kalian mengundang, sekarang terima." Kalimat itu seperti gema yang berlapis, tidak tunggal, tidak jelas jumlahnya. Seolah banyak mulut berbicara bersamaan, tetapi tidak pernah benar-benar sinkron. Raka menutup mata, mencoba mengatur pikirannya. Ia tahu panik hanya akan memperburuk keadaan. Namun rasa takut kini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan. Itu seperti air yang merembes dari celah kecil, lalu tiba-tiba memenuhi seluruh ruang. Tiba-tiba, cahaya kecil muncul. Bukan dari lampu, melainkan dari ujung lingkaran yang retak. Garis kapur yang tadi rusak kini memancarkan cahaya pucat, seperti bara yang hampir padam. Namun cahaya itu tidak menenangkan, justru memberi bentuk pada sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan mulai terlihat. Bukan satu, bukan dua, banyak. Sosok-sosok berdiri di sekeliling mereka, samar, seperti kabut yang mengambil bentuk manusia. Beberapa tinggi, lainnya membungkuk, sebagian tampak tidak utuh. Raka menelan ludah. Dadanya terasa seperti ditekan batu besar. Salah satu sosok bergerak lebih dekat. Langkahnya tidak terdengar, tetapi kehadirannya terasa jelas, seperti perubahan suhu saat awan menutup matahari. Wajahnya tidak terlihat, namun lubang gelap di tempat mata seharusnya berada tampak seperti menatap langsung ke arah Raka. Tidak semua yang datang bisa kembali. Suara itu terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Dimas akhirnya tidak tahan. Ia menjerit pelan, lalu mundur tanpa sadar. Kakinya melewati batas lingkaran yang sudah rusak. Sekejap, semuanya berubah. Sosok-sosok itu bergerak, cepat, seperti kawanan bayangan yang tiba-tiba menemukan mangsa. Dimas terjatuh. Tubuhnya terseret ke belakang, meski tidak ada tangan yang terlihat memegangnya. Kakinya menggesek lantai, menciptakan bunyi kasar yang membuat bulu kudut berdiri. "Raka!" teriaknya panik. Raka refleks bangkit. Ia tahu itu kesalahan. Namun melihat temannya diseret seperti itu, instingnya lebih kuat daripada logika. Ia melangkah keluar lingkaran. Begitu kakinya melewati batas, udara terasa berubah lagi. Lebih dingin, lebih tajam, seperti jarum halus yang menusuk kulit. Sekarang mereka berdua berada di luar perlindungan, dan sesuatu menyadari itu. Bayangan-bayangan tadi mendekat lebih rapat. Gerakan mereka tidak lagi lambat. Ada rasa lapar di setiap langkah, seperti makhluk yang sudah lama menunggu kesempatan. Dimas masih berusaha bangkit. Tangannya meraih lantai, tetapi seperti tidak mendapatkan pijakan yang nyata. tarik aku," katanya terbata. Raka mencoba meraih tangannya. Namun saat hampir menyentuh, sesuatu lain lebih dulu menangkap. Sebuah tangan muncul dari kegelapan. Panjang, kurus, kulitnya seperti tanah kering yang retak. Tangan itu mencengkram pergelangan Dimas. Kuat, tidak manusiawi. Dimas menjerit, suaranya pecah seperti kaca yang dilempar ke lantai. "Bukan dia," suara lain terdengar. Lebih dalam, lebih berat. "Yang ini belum waktunya." Sekejap, tangan itu melepaskan Dimas. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan keras. Namun sebelum Raka sempat menariknya, sosok lain muncul di belakang. Tepat di belakang Raka. Ia bisa merasakannya. Napas dingin menyentuh tengkuknya, seperti embun yang jatuh di malam hari. Perlahan, sesuatu mendekat ke telinganya.
lalu berbisik, "Yang lagi milik kami." Raka membeku, pikirannya kosong. Kalimat itu seperti kunci yang membuka satu kesadaran mengerikan. Bayu, di mana Bayu? Raka langsung menoleh ke arah pintu. Dalam cahaya redup dari garis kapur yang tersisa, ia melihat siluet berdiri di sana. Bayu, namun ada yang berbeda. Tubuhnya tegak, tidak gemetar, tidak goyah. Di sekelilingnya kegelapan tampak lebih pekat, seperti berputar perlahan mengelilinginya. Dan yang paling mengerikan, di belakang Bayu berdiri sosok tinggi, sangat tinggi. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Tidak miliki wajah, hanya lubang gelap yang dalam. Bayu tersenyum. Kali ini benar-benar tersenyum. Namun bukan kepada mereka, melainkan kepada sesuatu di belakangnya. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan tujuannya. "Perjanjian sudah dimulai," ucapnya pelan. Dan saat itu, Raka menyadari satu hal yang membuat seluruh tubuhnya terasa lemas. Mereka tidak sedang memanggil sesuatu. Mereka dipilih. Ruang itu tidak lagi terasa seperti tempat yang mereka masuki sebelumnya. Dinding, lantai, bahkan udara berubah menjadi sesuatu yang asing. Seperti mimpi buruk yang menolak untuk berakhir. Setiap detik berjalan lambat, menyerupai tetesan air yang jatuh dari atap bocor. Terdengar jelas, namun menyiksa. Raka masih berdiri di luar lingkaran yang telah hancur. Di hadapannya, Dimas berusaha bangkit dengan tubuh gemetar, seperti ranting kering yang tertiup angin kencang. Sementara itu, Bayu tetap di dekat pintu, tidak bergerak, seolah telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Sosok tinggi di belakang Bayu semakin jelas terlihat. Tubuhnya menjulang, kurus, tidak proporsional. Kulitnya seperti bayangan pekat yang dipadatkan, bukan daging, bukan kabut, melainkan sesuatu di antaranya. Bagian wajahnya kosong, hanya cekungan gelap yang tampak lebih dalam daripada malam di luar. Namun yang paling terasa adalah kehadirannya. Seperti berdiri di tepi jurang tanpa dasar. Menarik, menekan, memanggil. Dimas menarik napas berat. "Kita harus keluar," katanya. Suaranya serak, hampir putus. Raka tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada Bayu. Ada sesuatu yang salah, bukan hanya karena kerasukan. Lebih dalam dari itu, seperti seseorang yang telah membuat keputusan jauh sebelum mereka datang ke tempat ini. "Bayu," panggil Raka pelan. Tidak ada respon. Hanya senyuman itu yang tetap terpasang, seperti lukisan yang tidak bisa dihapus. Lalu perlahan, Bayu mengangkat tangannya. Gerakan itu halus, tenang, seperti seseorang yang sedang menunjukkan sesuatu yang penting. Di lantai, tepat di antara mereka, sesuatu mulai muncul. Awalnya hanya bayangan, lalu bentuknya menjadi lebih jelas. Sebuah lingkaran lain, namun bukan dari kapur, melainkan seperti bekas terbakar, hitam pekat, mengeluarkan asap tipis yang berputar pelan, seperti napas dari sesuatu yang hidup di bawahnya. Raka mundur satu langkah, nalurinya langsung menolak keberadaan benda itu. "Itu bukan yang kita buat." "Bukan," jawab suara dari Bayu. "Kalian hanya membuka jalan." Sosok tinggi di belakangnya sedikit menunduk. Gerakannya lambat, tetapi setiap perubahan posisi terasa seperti tekanan yang menghantam udara. Seolah ruang itu harus menyesuaikan diri dengan keberadaannya. Kemudian suara baru terdengar, lebih dalam, lebih berat, seperti datang dari dasar bumi. "Sekarang waktunya memilih." Kalimat itu tidak terasa seperti tawaran, lebih seperti keputusan yang sudah dibuat. Dimas menggeleng cepat. "Enggak, kita enggak mau apa-apa lagi. Ambil saja semuanya." Namun tidak ada yang mendengarkan. Lingkaran hitam di lantai mulai bergerak, bukan berpindah, melainkan berdenyut, seperti jantung yang berdetak perlahan. Setiap denyutannya mengeluarkan suara halus, mirip bisikan yang tidak bisa dipahami, tetapi terasa memenuhi kepala. Raka memegang kepalanya. Suara itu masuk tanpa izin, seperti air yang merembes melalui celah kecil. Ia mencoba mengabaikan, tetapi semakin ditolak, semakin kuat terdengar.
Bayu melangkah mendekat. Sekarang ia berdiri di tepi lingkaran hitam itu. "Kalian datang untuk kekayaan," ucapnya. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Semua orang yang datang ke sini selalu membawa keinginan yang sama. Raka mencoba bicara, tetapi suaranya terasa berat. "Kita bisa berhenti, kita akhiri saja." Namun Bayu tertawa pelan. Tidak keras, namun cukup untuk membuat suasana semakin dingin. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Kalimat itu seperti pintu yang tertutup rapat. Dimas menatap Raka, matanya penuh ketakutan. "Kita salah, dari awal kita salah." Raka tidak menyangkal. Semua terasa jelas sekarang, seperti melihat sesuatu dari jarak dekat setelah sebelumnya kabur. Ritual ini bukan sekedar permainan, bukan sekedar panggilan. Ini adalah proses, dan mereka sudah masuk terlalu dalam. Tiba-tiba, tanah di bawah lingkaran hitam itu retak. Suara pecahnya pelan, tetapi terasa sampai ke tulang. Dari dalam retakan itu muncul tangan. 1, kemudian 2, kemudian lebih banyak. Semua tangan itu kurus, panjang, seperti akar yang tumbuh ke arah yang salah. Mereka meraba-raba udara, mencari sesuatu untuk digenggam. Dimas mundur cepat, hampir jatuh lagi. "Apa itu? Apa itu?" Raka tidak bisa menjawab, karena ia mulai mengerti. Itu bukan tangan yang ingin keluar, itu tangan yang ingin menarik. Bayu berdiri diam, tidak terpengaruh. Ia menatap mereka berdua, lalu perlahan berkata, "Perjanjian tidak pernah ditawarkan." Ia berhenti sejenak, senyumannya melebar. "Kalian yang memintanya." Sekejap tangan-tangan itu bergerak cepat. Salah satunya berhasil meraih kaki Dimas. Cengkramannya kuat, dingin, seperti besi yang sudah lama terkubur. Dimas menjerit, mencoba melepaskan diri. "Tolong, Raka, tolong!" Raka refleks maju, meraih tangannya. Namun saat itu juga, tangan lain muncul dan mencengkram lengannya. Sekarang mereka berdua tertahan, ditarik, perlahan, menuju lingkaran hitam itu. Raka menggertakkan gigi, mencoba menahan, ototnya menegang, tetapi kekuatan itu tidak sebanding. Tarikan dari bawah terasa seperti berasal dari banyak arah sekaligus. Sementara itu, Bayu tetap berdiri, tidak membantu, tidak bergerak, seolah telah menjadi bagian dari kegelapan itu sendiri. Dan di belakangnya, sosok tinggi itu mulai membungkuk lebih rendah, seolah mengamati dengan minat yang dalam. Raka menatap Bayu. Ada sesuatu yang akhirnya muncul, seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. "Sejak kapan?" Bayu tidak langsung menjawab, namun matanya perlahan menatap balik. Dan untuk pertama kalinya, ada kesadaran di sana. Namun bukan kesadaran seorang teman, melainkan seseorang yang sudah lama menunggu momen ini. "Sejak sebelum kalian datang," jawabnya pelan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada semua yang terjadi sebelumnya. Dan saat tarikan itu semakin kuat, Raka menyadari satu hal yang tidak bisa ia bantah lagi. Mereka tidak pernah memulai ritual ini bersama. Salah satu dari mereka sudah lebih dulu menjadi bagian dari perjanjian. Tarikan dari lingkaran hitam semakin kuat, seperti arus deras yang menyeret tubuh ke tengah pusaran tanpa dasar. Raka menggenggam tangan Dimas sekuat mungkin. Otot lengannya menegang. Namun kekuatan itu terasa seperti melawan badai hanya dengan selembar kain. Dimas berteriak, suaranya pecah, penuh panik. Kakinya sudah setengah masuk ke dalam retakan gelap itu. Permukaan hitam tersebut tidak padat, tidak cair, melainkan seperti bayangan yang bisa menelan apa saja yang menyentuhnya. "Jangan lepas!" teriak Dimas, matanya membelalak. Raka menggeleng keras. "Aku nggak akan..." Belum sempat menyelesaikan kalimat, tarikan itu mendadak berhenti. Bukan melemah, melainkan berhenti total. Seperti tangan yang tiba-tiba dilepaskan setelah mencengkeram terlalu lama. Tubuh Dimas jatuh ke lantai dengan keras. Ia terbatuk, nafasnya tersendat, seperti seseorang yang baru saja keluar dari dalam air setelah hampir tenggelam. Raka ikut tersungkur, dadanya naik turun cepat. Namun keheningan setelah itu terasa lebih mengerikan. Tidak ada lagi suara tarikan, tidak ada lagi gerakan tangan-tangan dari bawah. Lingkaran hitam itu kini diam, seperti lubang yang menunggu. Bayu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas, meski lantai tidak lagi berderit. Seperti ruang itu memberi jalan tanpa perlawanan. "Tidak semua diambil sekaligus," ucapnya tenang.
Raka menatapnya tajam. Wajahnya penuh campuran amarah dan ketakutan. "Kau, bawa kami ke sini." Bayu tidak menyangkal. Ia justru tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu. "Bukan membawa," katanya pelan. "Mengajak." Perbedaan satu kata itu terasa seperti jurang yang dalam. Dimas masih terbaring, mencoba mengatur nafas. "Kenapa?" tanyanya lirih. Bayu berhenti di dekat lingkaran hitam itu. Ia menunduk sedikit melihat ke dalam kegelapan itu, seperti seseorang yang sedang memandangi cermin. "Karena tidak ada jalan lain," jawabnya. Nada suaranya tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lain di sana. Bukan penyesalan, bukan juga kepuasan. Lebih seperti kelelahan yang terlalu lama dipendam. Raka menderenyit. "Maksudmu apa?" Bayu mengangkat kepala. Wajahnya kini terlihat lebih hidup, tetapi bukan seperti dulu. Ada bayangan di dalamnya, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum malam ini. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Raka mencoba memahami. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun, tetapi masih belum utuh. "Kau sudah pernah ke sini?" Bayu mengangguk pelan. 1 bulan lalu. Dimas langsung menoleh, wajahnya pucat. "Sendiri?" "Tidak," jawab Bayu. Hening sejenak. Kemudian ia melanjutkan. "Dengan orang lain." Raka merasakan sesuatu di dadanya, seperti ada yang jatuh perlahan. "Di mana dia sekarang?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lingkaran hitam itu, dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dimas menutup mulutnya, mencoba menahan reaksi. Matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu itu, aku juga seperti kalian, datang dengan harapan, pulang dengan sesuatu yang berbeda." Raka berdiri perlahan, kakinya masih bergemetar, tetapi ia memaksakan diri. "Kalau begitu, kenapa ulangi lagi?" Bayu tertawa kecil, kali ini terdengar pahit. "Karena perjanjian tidak selesai dengan satu orang." Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang terus melebar. Raka menatapnya tajam. Wajahnya penuh campuran amarah dan ketakutan. "Kau, bawa kami ke sini." Bayu tidak menyangkal. Ia justru tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu. "Bukan membawa," katanya pelan. "Mengajak." Perbedaan satu kata itu terasa seperti jurang yang dalam. Dimas masih terbaring, mencoba mengatur nafas. "Kenapa?" tanyanya lirih. Bayu berhenti di dekat lingkaran hitam itu. Ia menunduk sedikit melihat ke dalam kegelapan itu, seperti seseorang yang sedang memandangi cermin. "Karena tidak ada jalan lain," jawabnya. Nada suaranya tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lain di sana. Bukan penyesalan, bukan juga kepuasan. Lebih seperti kelelahan yang terlalu lama dipendam. Raka mengerenyit. "Maksudmu apa?" Bayu mengangkat kepala. Wajahnya kini terlihat lebih hidup, tetapi bukan seperti dulu. Ada bayangan di dalamnya, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum malam ini. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Raka mencoba memahami. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun, tetapi masih belum utuh. "Kau sudah pernah ke sini?" Bayu mengangguk pelan. 1 bulan lalu. Dimas langsung menoleh, wajahnya pucat. "Sendiri?" "Tidak," jawab Bayu. Hening sejenak. Kemudian ia melanjutkan. "Dengan orang lain." Raka merasakan sesuatu di dadanya, seperti ada yang jatuh perlahan. "Di mana dia sekarang?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lingkaran hitam itu, dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dimas menutup mulutnya, mencoba menahan reaksi. Matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu itu, aku juga seperti kalian, datang dengan harapan, pulang dengan sesuatu yang berbeda." Raka berdiri perlahan, kakinya masih bergemetar, tetapi ia memaksakan diri. "Kalau begitu, kenapa ulangi lagi?" Bayu tertawa kecil, kali ini terdengar pahit. "Karena perjanjian tidak selesai dengan satu orang."
Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang terus melebar. Raka menatapnya tajam. Wajahnya penuh campuran amarah dan ketakutan. "Kau bawa kami ke sini." Bayu tidak menyangkal. Ia justru tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu. "Bukan membawa," katanya pelan. "Mengajak." Perbedaan satu kata itu terasa seperti jurang yang dalam. Dimas masih terbaring, mencoba mengatur nafas. "Kenapa?" tanyanya lirih. Bayu berhenti di dekat lingkaran hitam itu. Ia menunduk sedikit melihat ke dalam kegelapan itu, seperti seseorang yang sedang memandangi cermin. "Karena tidak ada jalan lain," jawabnya. Nada suaranya tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lain di sana. Bukan penyesalan, bukan juga kepuasan. Lebih seperti kelelahan yang terlalu lama dipendam. Raka mengernyit. "Maksudmu apa?" Bayu mengangkat kepala. Wajahnya kini terlihat lebih hidup, tetapi bukan seperti dulu. Ada bayangan di dalamnya, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum malam ini. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Raka mencoba memahami. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun, tetapi masih belum utuh. "Kau sudah pernah ke sini?" Bayu mengangguk pelan. 1 bulan lalu." Dimas langsung menoleh, wajahnya pucat. "Sendiri?" "Tidak," jawab Bayu. Hening sejenak. Kemudian ia melanjutkan. "Dengan orang lain." Raka merasakan sesuatu di dadanya, seperti ada yang jatuh perlahan. "Di mana dia sekarang?" Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lingkaran hitam itu, dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Dimas menutup mulutnya, mencoba menahan reaksi. Matanya mulai berkaca-kaca. "Waktu itu, aku juga seperti kalian, datang dengan harapan, pulang dengan sesuatu yang berbeda." Raka berdiri perlahan. Kakinya masih bergemetar, tetapi ia memaksakan diri. "Kalau begitu, kenapa ulangi lagi?" Bayu tertawa kecil. Kali ini terdengar pahit. "Karena perjanjian tidak selesai dengan satu orang." Kalimat itu seperti batu yang dilempar ke dalam air tenang, menciptakan gelombang yang terus melebar. Raka menatapnya tajam. Wajahnya penuh campuran amarah dan ketakutan. "Kau bawa kami ke sini." Bayu tidak menyangkal. Ia justru tersenyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya tidak perlu lagi menyembunyikan sesuatu. "Bukan membawa," katanya pelan. "Mengajak." Perbedaan satu kata itu terasa seperti jurang yang dalam. Dimas masih terbaring, mencoba mengatur nafas. "Kenapa?" tanyanya lirih. Bayu berhenti di dekat lingkaran hitam itu. Ia menunduk sedikit melihat ke dalam kegelapan itu, seperti seseorang yang sedang memandangi cermin. "Karena tidak ada jalan lain," jawabnya. Nada suaranya tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang lain di sana. Bukan penyesalan, bukan juga kepuasan. Lebih seperti kelelahan yang terlalu lama dipendam. Raka mengernyit. "Maksudmu apa?" Bayu mengangkat kepala. Wajahnya kini terlihat lebih hidup, tetapi bukan seperti dulu. Ada bayangan di dalamnya, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Semua ini sudah dimulai jauh sebelum malam ini. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Raka mencoba memahami. Potongan-potongan kejadian mulai tersusun, tetapi masih belum utuh. "Kau sudah pernah ke sini?" Bayu mengangguk pelan. 1 bulan lalu. Dimas langsung menoleh, wajahnya pucat. "Sendiri?" "Tidak," jawab Bayu. Hening sejenak. Kemudian ia melanjutkan. "Dengan orang lain." Kegelapan menelan segalanya tanpa sisa, seperti laut dalam yang menutup permukaan setelah menelan kapal. Raka masih sadar, itu hal pertama yang ia rasakan. Bukan rasa sakit, bukan dingin, melainkan kesadaran yang tetap menyala di tengah kehampaan. Tubuhnya terasa ringan, seolah tidak lagi memiliki berat. Namun di saat yang sama, ada tekanan dari segala arah, seperti berada di ruang sempit yang terus mengecil. Ia mencoba bergerak, tetapi tidak menemukan arah. Atas, bawah, kanan, kiri, semuanya sama.
Di kejauhan terdengar suara. Pelan, seperti bisikan yang terbawa angin. Raka mencoba fokus. Suara itu bukan satu, banyak, berlapis, saling tumpang tindih seperti riak air yang bertabrakan. Ia mengenali satu di antaranya. Rak. Suara itu lemah, patah. Dimas. Raka mencoba menjawab, tetapi suaranya tidak keluar. Tenggorokannya seperti terkunci. Ia membuka mulut, namun yang muncul hanya hening. Panik mulai muncul perlahan, seperti asap yang memenuhi ruangan tanpa terlihat. Ia memaksa bergerak, dan kali ini ia berhasil. Namun bukan dengan berjalan, melainkan seperti meluncur. Tubuhnya berpindah tanpa langkah, seperti bayangan yang tertarik oleh cahaya. Di depannya, samar-samar mulai terlihat bentuk. Kabut, gelap, lalu perlahan sosok. Banyak sosok. Mereka berdiri diam, tidak bergerak, seperti patung yang dipahat dari bayangan. Raka mendekat. Setiap langkah membuat bentuk itu semakin jelas. Wajah-wajah mulai terlihat, kosong, pucat, beberapa rusak, seperti gambar yang dicoret berulang kali. Dan di antara mereka, ia melihat Dimas. Matanya terbuka tetapi tidak fokus, tubuhnya berdiri tegak, tidak bergerak. Seperti yang lain, Raka mencoba meraih, tangannya menembus. Tidak ada sentuhan, tidak ada reaksi, seperti mencoba memegang asap. "Dimas!" teriaknya, meski suaranya tetap tidak terdengar. Namun kali ini, Dimas bergerak. Perlahan, kepalanya menoleh, tatapannya kosong, lalu bibirnya terbuka, dan suara itu terdengar, bukan dari luar, melainkan langsung di dalam kepala Raka. "Kita sudah di sini." Kalimat itu terasa berat, seperti fakta yang tidak bisa ditolak. Raka menggeleng keras. "Tidak, kita harus keluar." Namun kata-kata itu terasa lemah, bahkan di dalam pikirannya sendiri. Dimas tidak menjawab, ia hanya menatap. Lalu perlahan, tubuhnya kembali diam, seperti sebelumnya, seperti semua yang lain. Raka mundur atau mencoba, namun ruang itu tidak memberi jarak. Semakin ia menjauh, semakin dekat sosok itu terasa, seperti lingkaran yang terus mengecil. Lalu suara lain muncul, lebih dalam, lebih berat, suara yang sama seperti sebelumnya. "Kalian sudah menjadi bagian." Raka menoleh cepat. Di antara kabut, sosok tinggi itu muncul lagi, lebih jelas, lebih nyata. Bentuknya seperti bayangan yang dipadatkan, tetapi kini terlihat lebih tegas, tidak lagi samar. Ia berdiri di antara para sosok diam itu, lebih tinggi, lebih besar, seperti pusat dari semua yang ada di sana. Raka merasakan sesuatu yang aneh, bukan takut, bukan juga marah, lebih seperti kehilangan, seperti seseorang yang menyadari bahwa semua jalan keluar sudah tertutup. "Ini bukan tempat," kata suara itu. "Ini adalah sisa." Kalimat itu menggantung. Raka mencoba memahami. Sisa apa? Tidak ada jawaban langsung. Namun tiba-tiba, gambaran muncul. Bukan di depan mata, melainkan di dalam kepala. Seperti potongan memori yang dipaksakan masuk. Ia melihat orang-orang, banyak, datang ke tempat itu. Melakukan hal yang sama. Memanggil, meminta, berharap. Lalu satu persatu hilang. Tubuh mereka tidak ditemukan, nama mereka dilupakan, namun sesuatu tetap tinggal. Di sini, di tempat ini, Raka tersentak. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di antara mereka, diam, kosong, seperti Dimas, seperti yang lain. "Tidak," bisiknya. Namun gambaran itu tidak berhenti. Ia melihat Bayu, berdiri di luar, menatap ke dalam, sama seperti tadi, sama seperti sekarang. Lalu di belakang Bayu, sosok tinggi itu selalu ada, selalu menunggu. Raka mulai mengerti, perlahan, menyakitkan, seperti luka yang dibuka sedikit demi sedikit. "Ini bukan tempat untuk mati," pikirnya. Suara itu langsung menjawab, "Benar." Hening sejenak. Lalu, "Ini tempat untuk tetap ada."
Kalimat itu lebih mengerikan daripada kematian. Raka menatap sekeliling. Semua sosok itu, mereka tidak hilang, tidak pergi, tidak selesai. Mereka hanya berhenti, terjebak, seperti gema yang tidak pernah berhenti berulang. Dimas termasuk di dalamnya, dan sekarang Raka juga. Ia mencoba bergerak lagi, namun tubuhnya mulai terasa berbeda, lebih ringan, lebih tipis, seperti perlahan menghilang atau berubah. Ia melihat tangannya, tidak lagi jelas, mulai transparan, seperti kabut yang kehilangan bentuk. Tidak, katanya lagi. Namun kali ini, tidak ada penolakan dalam suaranya, hanya kelelahan. Di kejauhan, sosok tinggi itu tetap berdiri, mengawasi, menunggu, dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari satu hal yang lebih dalam dari semua ketakutan sebelumnya. Ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari sesuatu yang terus berjalan, seperti roda yang tidak pernah berhenti berputar, dan mereka hanyalah satu putaran kecil di dalamnya. Kesadaran Raka tidak benar-benar hilang, tetapi juga tidak utuh. Ia seperti bayangan yang masih mengingat bentuk lamanya, namun tidak lagi memiliki tubuh untuk kembali. Ruang di sekelilingnya tetap sama. Kabut pekat, sosok diam, dan keheningan yang terasa lebih berat daripada suara paling keras. Waktu tidak berjalan di tempat itu. Tidak ada siang, tidak ada malam. Hanya keberadaan yang menggantung, seperti titik yang tidak pernah berubah dalam garis yang terus bergerak. Raka mencoba memahami keadaannya, tetapi pikirannya seperti air yang dituangkan ke dalam wadah retak, tidak pernah penuh, selalu bocor. Setiap kali ia mencoba mengingat sesuatu dengan jelas, bagian lain justru menghilang. Di dekatnya, Dimas masih berdiri, tidak bergerak, tidak berubah. Namun ada perbedaan kecil sekarang. Matani tidak lagi sepenuhnya kosong. Ada kilatan samar, seperti bara kecil yang tersisa setelah api padam. Raka mendekat, atau setidaknya mencoba. Pergerakan di tempat itu terasa aneh, seperti berpindah tanpa jarak. Dalam satu momen ia jauh, di momen berikutnya sudah berada tepat di depan. "Dim," panggilnya. Kali ini, Dimas merespon, sangat pelan, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. "Kita belum selesai." Suaranya terdengar di dalam kepala Raka. Kalimat itu terasa berbeda, tidak seputus asa sebelumnya. Ada sesuatu di dalamnya, harapan kecil, atau mungkin sekedar penolakan terhadap keadaan. Raka mencoba menggenggam perasaan itu, seperti seseorang yang mencoba menahan cahaya lilin di tengah angin. "Masih ada jalan?" pikirnya. Dimas tidak langsung menjawab, namun matanya bergerak sedikit, menatap ke satu arah. Raka mengikuti arah itu. Kabut di sana tampak lebih tipis, bukan terang, namun berbeda. Seperti permukaan air yang sedikit terganggu di antara danau yang tenang. Di balik kabut itu, ada bayangan lain, bergerak. Tidak seperti yang lain, tidak diam. Raka fokus. Perlahan bentuk itu menjadi lebih jelas. Seseorang berjalan, masuk ke dalam tempat itu. Langkahnya ragu, namun tetap maju. Raka merasakan sesuatu yang aneh, seperti deja vu. Seperti mengulang momen yang pernah terjadi. Orang itu melihat sekeliling, kebingungan. Gerakannya hidup, berbeda dengan sosok-sosok lain yang hanya berdiri diam. Dimas berbisik pelan, "Yang baru." Kalimat itu seperti kunci yang membuka pemahaman baru. Raka tersentak. "Itu yang berikutnya." Tidak ada jawaban langsung, namun rasa di dalam dirinya mengatakan iya. Orang itu tidak sendiri. Dua bayangan lain muncul di belakangnya. 3 orang masuk ke tempat yang sama, melangkah ke dalam kegelapan tanpa benar-benar mengerti, persis seperti mereka dulu. Raka merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak masuk ke tempat ini. Penyesalan yang tajam, bukan karena dirinya, melainkan karena mereka. Ia ingin berteriak, memperingatkan, menghentikan, namun suaranya tidak bisa keluar. Ia hanya bisa melihat, seperti penonton yang terjebak di dalam cerita yang terus berulang.
Dimas menunduk sedikit. "Aku ingat," katanya pelan. Raka menoleh. "Apa?" Dimas mengangkat wajahnya perlahan. "Aku ingat, kita juga seperti itu." Kalimat itu terasa sederhana, namun menghantam dalam. Raka menatap sosok-sosok baru itu. Mereka berjalan semakin dalam, semakin dekat, tanpa sadar bahwa setiap langkah membawa mereka ke arah yang sama. Lingkaran itu, ritual itu, perjanjian itu, semua akan terulang. Tidak berubah, tidak berhenti. Seperti roda yang terus berputar menggiling siapa saja yang masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, sosok tinggi itu muncul lagi. Di antara kabut, lebih dekat dengan para pendatang baru. Lebih nyata, lebih jelas, seperti bayangan yang kini sepenuhnya memiliki bentuk. Ia tidak bergerak cepat, tidak menyerang, hanya berdiri, menunggu, seperti pemilik tempat yang sabar. Raka merasakan sesuatu yang lain sekarang. Bukan hanya takut, melainkan kesadaran. Sosok itu tidak berburu, tidak mengejar. Ia hanya membuka jalan, dan manusia sendiri yang melangkah masuk. Ini bukan jebakan, pikir Raka pelan. Ini undangan. Dimas menoleh pelan, seolah mendengar pikiran itu. Atau mungkin kebutuhan. Kata itu terasa lebih mengerikan, karena benar. Semua yang datang ke tempat itu membawa keinginan, harapan, keserakahan, atau keputusasaan. Dan semua itu menjadi pintu. Kabut di sekeliling mereka mulai bergerak. Tidak cepat, namun cukup untuk menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Lebih banyak sosok, jauh lebih banyak, tak terhitung. Semua diam, semua menunggu, seperti antrean panjang yang tidak pernah habis. Raka menatap semuanya, lalu kembali ke 3 orang baru itu. Mereka kini hampir sampai ke pusatnya, ke tempat di mana semuanya dimulai atau berakhir. Perbedaan itu sudah tidak lagi penting. Dimas berbicara lagi, suaranya sangat pelan namun jelas. "Kita akan melihat ini terus." Raka tidak menjawab, karena ia tahu itu benar. Selamanya, tanpa henti, tanpa perubahan, seperti bayangan yang terus mengikuti cahaya. Dan untuk pertama kalinya, Raka berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Bukan untuk keluar, bukan untuk selamat, melainkan untuk satu hal kecil. Agar suatu saat, ada seseorang yang berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Kabut itu kembali tenang, seperti permukaan danau yang menelan batu tanpa jejak. Namun, ketenangan di tempat itu bukanlah damai, melainkan jeda, seperti napas yang ditahan sebelum sesuatu dimulai lagi. Raka berdiri di antara sosok-sosok diam, kini tidak lagi berusaha melawan. Kesadarannya masih ada, tetapi telah berubah bentuk. Ia tidak lagi memikirkan jalan keluar, karena setiap arah terasa sama, buntu, tanpa ujung, tanpa pintu. Di hadapannya, 3 orang baru itu sudah berada di pusat ruang. Mereka terlihat jelas sekarang. Wajah-wajah yang penuh harap, mata yang menyimpan keinginan, langkah yang belum memahami konsekuensi. Semuanya terasa seperti cermin dari masa lalu. Raka menatap mereka dengan perasaan aneh, campuran antara iba dan penerimaan. Seperti seseorang yang melihat orang lain berjalan menuju jurang, namun tidak mampu berteriak untuk menghentikan. Di sampingnya, Dimas sedikit bergerak. Tidak banyak, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia masih ada. "Ini saatnya," bisiknya. Raka tidak bertanya lagi. Ia sudah mengerti. Setiap kedatangan membawa giliran. Setiap giliran membawa pengganti. Dan setiap pengganti menjaga lingkaran tetap hidup. 3 orang itu mulai melakukan sesuatu. Gerakan mereka ragu, tetapi terarah. Seolah mengikuti ingatan yang bukan milik mereka. Mereka menggambar lingkaran. Mereka duduk mengelilinginya. Mereka memanggil. Raka merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya. Bukan suara, bukan cahaya, melainkan tarikan halus. Seperti benang tak terlihat yang mulai menegang.
Dimas juga merasakannya. "Kita dipanggil," katanya pelan. Kalimat itu terasa ganjil, namun benar. Bukan hanya mereka yang memanggil, yang terjebak pun ikut ditarik. Seperti gema yang dipantulkan kembali ke sumbernya. Raka melihat tangannya, kabur, tipis, namun kini mulai memadat. Seperti kabut yang perlahan berubah menjadi bentuk. Perasaan aneh muncul, bukan hidup, bukan mati, melainkan keberadaan yang dipinjam. Kabut di sekitar mulai berputar, tidak kacau, tidak liar, lebih seperti arus yang mengikuti pola tertentu. Semua sosok diam itu perlahan mengarah ke pusat, tidak berjalan, tidak melangkah, namun tetap mendekat, seperti daun kering yang terseret aliran air tanpa bisa menolak. Raka mencoba menahan, namun tidak ada kekuatan untuk melawan. Ia bergerak bersama yang lain, mendekat ke lingkaran baru, mendekat ke 3 orang itu, mendekat ke awal dari semuanya. Di tengah ruang, sosok tinggi itu muncul lagi, lebih besar, lebih jelas, seperti bayangan yang kini sepenuhnya nyata. Ia berdiri di antara 2 dunia, mengawasi, menjaga, atau mungkin memastikan. Raka tidak lagi takut padanya, karena kini ia mengerti. Makhluk itu bukan penyebab, bukan juga akhir. Ia hanya bagian dari sistem, seperti penjaga pintu yang tidak pernah memilih siapa yang masuk. 3 orang itu mulai mengucap mantra. Suara mereka menggema, masuk ke dalam ruang, masuk ke dalam diri Raka. Setiap kata terasa seperti tarikan. Semakin kuat, semakin dekat. Raka kini berdiri tepat di belakang mereka. Ia bisa melihat punggung mereka, bisa merasakan panas tubuh mereka. Hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Satu di antara mereka mulai gemetar, sama seperti dulu, sama seperti dirinya dulu. Raka mengangkat tangannya, refleks, tanpa sadar, seperti sesuatu di dalam dirinya tahu apa yang harus dilakukan. Tangannya bergerak ke depan, perlahan, menuju bahu salah satu dari mereka. Sentuhan itu terjadi. Dingin bertemu hangat, seperti embun yang jatuh di kulit. Orang itu langsung tersentak. Napasnya terhenti sejenak. Matanya membesar. Raka merasakan sesuatu mengalir. Bukan energi, bukan kekuatan, melainkan perpindahan, seperti air yang dituang dari satu wadah ke wadah lain. Kesadarannya bergetar, tubuhnya kembali memudar, sementara sosok di depannya mulai berubah. Matanya perlahan kehilangan fokus. Senyumnya muncul, tipis, aneh, sama seperti Bayu dulu. Raka menarik tangannya, atau mungkin tidak. Ia sudah tidak yakin, karena bentuknya kembali menjadi kabut. Ringan, kosong. Di sampingnya Dimas sudah kembali diam. Seperti sebelumnya. Seperti semua yang lain. Lingkaran itu selesai. Ritual itu hidup. Perjanjian itu berlanjut. Dan 3 orang itu tidak lagi bertiga. Di antara mereka, satu sudah berbeda. Satu sudah dipilih. Satu sudah menjadi pintu. Raka berdiri di tempatnya, melihat semuanya, mengerti semuanya, tanpa bisa menghentikan apapun. Seperti roda yang terus berputar, menggiling siapa saja yang masuk ke dalamnya tanpa peduli siapa mereka sebelumnya. Kabut kembali menebal, menutup pandangan, menelan bentuk, menelan suara. Namun sebelum semuanya benar-benar hilang, satu kesadaran terakhir muncul di dalam diri Raka. Bukan harapan, bukan ketakutan, melainkan pemahaman yang dingin bahwa lingkaran ini tidak akan pernah putus. Selama manusia masih memiliki keinginan, selama itu pula, pintu akan selalu terbuka.